Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Harian Penyejuk Jiwa. Renungan harian ini dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, channel renungan ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan setiap harilah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Saudara, itu sebabnya saat ini lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori. Puji Tuhan saudara. Yesus datang untuk saya dan saudara supaya kita mempunyai hidup saudara dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bicara tentang kelimpahan, semua orang pasti merindukan mengalami kelimpahan dalam kehidupannya. Apakah saudara rindu mengalami kelimpahan dalam kehidupan saudara? Yesus berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi kelimpahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Sampai detik ini saudara, begitu banyak orang salah mengerti tentang kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang kita renungkan bersama masih dalam topik memahami dan mengalami kelimpahan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus pernah berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah saudara mengerti kelimpahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Dan apakah saudara rindu mengalami kelimpahan yang sejati? Dengarkan terus renungan ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik memahami dan mengalami kelimpahan yang sejati. Saudara, di video pertama kita sudah belajar dari teks firman Tuhan yaitu Yohanes pasal 10. Di mana ayat 10 Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hal yang saya ingin kita renungkan bersama, pembahasan utama kita dalam 3 seri video ini adalah topik tentang kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara, di mana di sini konteksnya adalah satu kali Yesus menyembuhkan seorang buta pada hari Sabat. Dan saat Yesus menyembuhkan orang buta itu, dan Yesus melakukannya pada hari Sabat, akhirnya orang Farisi protes. Setelah orang Farisi protes, akhirnya Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka pada saat itu. Dan di video pertama saya sudah memberi penjelasan siapa yang dimaksudkan, siapa saja kemungkinannya yang dimaksudkan sebagai pencuri di ayat 10 itu. Ini merupakan ayat yang sulit ditafsirkan. Perkataan Yesus, siapa yang dimaksudkan sebagai pencuri itu, siapa saja kemungkinannya. Tetapi sekali lagi saudara, yang menjadi penegasannya di sini sebenarnya adalah bukan siapa pencuri itu, tetapi yang mau Yesus tegaskan adalah apa tujuannya datang. Jadi dia menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dikerjakan pencuri, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lalu dia kontraskan dengan tujuan dari kedatangannya. Jadi penegasannya sebenarnya adalah pada tujuan kedatangannya itu sendiri. Di mana dia menegaskan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tujuan Yesus datang supaya domba-dombanya dalam perumpamaan ini atau umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di video pertama kita sudah belajar saudara bahwa ayat ini yang salah satu yang paling banyak menurut saya salah ditafsirkan. Khususnya tentang kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus. Mungkin saudara seringkali mendengar orang-orang mengkhotbahkan, hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan ini sebagai kelimpahan materi, kekayaan, kesuksesan, dan sebagainya. Jadi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, kita diselamatkan. Lalu Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya pada penegasan akhirnya bahwa semua orang yang percaya Yesus harus berkelimpahan dan sebagainya. Sehingga muncullah teologi kemakmuran, saudara. Salah satu dasarnya kemungkinan adalah ayat ini. Karena ayat inilah yang sering kali dikhotbahkan kalau bicara tentang kelimpahan. Tetapi di video pertama saya sudah menegaskan, mari kita lihat secara kontekstual. Karena sekali lagi, kalau kita belajar firman Tuhan, harus lihat secara objektif apa yang dimaksudkan oleh perkataan demi perkataan firman Tuhan itu sendiri. Kalau di sini Yesus menegaskan tentang kelimpahan, kelimpahan apa yang sebenarnya dia maksudkan? Itu sebabnya saudara, renungan ini disebut sebagai renungan yang dibuat dengan metode ekspositori, karena tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa renungan ini dibuat benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Jadi apa yang kita bicarakan dalam semua seri-seri video di dalam channel Renungan Penyejuk Jiwa ini, yang kita bicarakan itu semuanya berdasar kepada firman Tuhan. Nah, kalau hari ini kalau kita belajar tentang kelimpahan dari perkataan Yesus ketika dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus itu sebenarnya apa? Apakah kelimpahan materi? Apakah kesuksesan? Apakah kekayaan dan sebagainya? Itukah kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Nah, kita lihat saudara. Di video pertama kita sudah belajar kelimpahan yang dimaksudkan Yesus. Kelimpahan pertama yang dimaksudkan oleh Yesus itu apa? Di sini kita sudah belajar saudara, di mana setelah di ayat 10
Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dia datang supaya dombanya atau umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu kemudian lihat ayat 11 langsung dia tegaskan, akulah gembala yang baik. Jadi ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu langsung dia tegaskan bahwa dialah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia kontraskan lagi dengan gembala upahan yang tidak akan mau mati bagi domba-dombanya. Artinya apa? Setelah Yesus menegaskan bahwa dia datang supaya umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, dia langsung menegaskan bahwa dia datang sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia datang, sekali lagi penegasannya adalah dia datang. Kalau dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, lalu kemudian dia jelaskan bahwa dia datang sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya. Maka di video pertama kita sudah belajar bahwa kelimpahan yang dia maksudkan di sini adalah kelimpahan di mana kita sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya. Itu artinya bahwa kelimpahan sesungguhnya itu adalah kita memiliki gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita punya dia sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kelimpahan yang dimaksudkan Yesus di sini, yang menjadi tujuan kedatangannya itu adalah kelimpahan di mana kita punya gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu yang pertama. Jadi sama sekali tidak menyinggung tentang kelimpahan materi dan sebagainya. Bahkan di video pertama saya sudah menegaskan, saudara, sebagai orang Kristen, mungkin saja ketika memegang prinsip bahwa kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara pasti kaya, saudara pasti berkelimpahan materi dan sebagainya. Dan, dengar, bisa saja saudara akhirnya berkelimpahan secara materi. Bisa saja. Karena apa yang saudara pikirkan itu, saudara kerjakan dan saudara akhirnya mendapatkan. Tetapi, kalau saudara tidak punya Yesus sebagai gembala yang baik, yang telah rela menyerahkan hidupnya bagi saudara, sekalipun saudara berkelimpahan, bahkan sangat berkelimpahan, saudara miskin di hadapan Tuhan. Karena kelimpahan bagi dia sebenarnya adalah kita punya dia sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Apakah salah kita berkelimpahan secara materi? Tidak salah, tetapi itu bukan kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Itu hanya perkara dunia yang tidak salah kita alami, miliki dan nikmati. Tetapi kelimpahan di hadapan Tuhan itu bukan itu. Tetapi kelimpahan di hadapan Tuhan itu adalah di mana kita sudah punya dia sebagai gembala yang baik dalam hidup kita, yang telah rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Lalu yang kedua, kita lihat saudara, itu yang akan kita belajar di video yang kedua ini. Ayat yang ke-14. Lihat apa yang ditegaskan oleh Yesus. Akulah gembala yang baik. Jadi sekali lagi, dia tegaskan lagi kedatangannya sebagai gembala yang baik. Dan apa yang dia katakan? Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Lalu saudara ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Hal kedua, dia tegaskan tadi dia datang supaya umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hal kedua yang dia tegaskan adalah bahwa kedatangannya itu kembali sebagai gembala yang baik. Dan setelah dia menegaskan kedatangannya sebagai gembala yang baik, dia berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Artinya apa, saudara? Yang dia tegaskan di sini adalah kedatangannya sebagai gembala yang baik itu adalah supaya umat-umatnya punya hubungan dengan dia. Yang dia tegaskan sebagai pengenalan di sana. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti dia tegaskan, dia gambarkan seperti hubungannya dengan Bapa. Keintiman hubungannya, pengenalannya dengan Bapa. Jadi saudara, di sini yang mau ditegaskan oleh Yesus, hal kedua yang mau dia tegaskan, kelimpahan yang dia maksudkan di ayat yang ke-10 itu adalah
di mana dia datang supaya umatnya mempunyai kelimpahan, kedatangannya sebagai gembala yang baik, supaya ada hubungan, ada pengenalan antara umatnya dengan dia. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti aku mengenal Bapa, Bapa mengenal aku. Jadi kelimpahan yang kedua, di sini dalam konteks ini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kelimpahan di mana kita mengenal dia, dan punya hubungan dengan dia. Saudara, lihat, sama sekali tidak berbicara tentang materi, sama sekali tidak berbicara tentang perkara dunia. Tetapi kelimpahan yang dimaksudkan yang kedua adalah berbicara tentang hubungan kita dengan dia. Di mana dia adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Dia mengenal kita, kita mengenal dia sebagai gembala yang baik. Jadi kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus yang kedua di sini adalah kita mengenal dia sebagai gembala yang baik. Itulah kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita punya hubungan dengan dia. Dia sebagai gembala yang baik bagi kita dan kita adalah umat-umatnya. Kita punya kedekatan sampai ditegaskan sama seperti Bapa dengan aku dengan Bapa. Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Begitu dekatnya, begitu intimnya hubungan itu. Dan itulah yang ditegaskan oleh Yesus di sini sebagai kelimpahan tadi. Jadi saat ini saudara, apakah saya dan saudara sudah memiliki kelimpahan yang dimaksudkan Yesus? Dan itulah yang menjadi tujuan kedatangannya. Yaitu kita mengenal dia sebagai gembala yang baik. Kita punya hubungan dengan dia, kita dombanya dan dia adalah gembala yang baik bagi kita. Kita intim dengan dia, kita begitu dekatnya dengan dia. Sama seperti Bapa mengenal dia, dia mengenal Bapa. Itulah kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus. Itu artinya saudara, kalau ada orang-orang Kristen merasa diberkati karena memegang paham tentang kemakmuran, dan mungkin saja akhirnya mereka mengalami diberkati. Seringkali orang-orang berkata begini saudara, itu buktinya. Jadi ketika mereka pegang teologi kemakmuran, akhirnya apa yang mereka imani, apa yang mereka pegang itu terjadi, dan akhirnya mereka kaya raya. Orang-orang berkata, berarti apa yang dia imani itu benar. Dengar saudara, tidak semua yang kita imani dan apa yang kita imani terjadi. Tidak semua itu membuktikan itu kebenaran. Orang yang tidak percaya Tuhan pun, mereka bisa mempercayai sesuatu dengan kuat, dan mereka melaksanakan dan mengerjakan apa yang mereka percayai. Mereka bisa berhasil dan sukses secara dunia. Yang menjadi masalah yang sebenarnya adalah apakah yang kita pahami itu benar? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau bicara tentang kelimpahan, kalau ayat ini seringkali dikhotbahkan tentang kelimpahan, apakah kelimpahan yang kita pahami itu benar? Karena sekali lagi kelimpahan yang dimaksudkan Yesus di sini adalah hubungan kita dengan dia. Dia gembala yang baik, kita dombanya. Begitu dekatnya sama seperti dia dengan Bapa. Bapa dengan dia. Begitulah seharusnya hubungan kita, kedekatan kita, pengenalan kita akan dia. Jadi kalau ada orang yang berhasil secara dunia karena mereka memegang, karena mereka mungkin mereka sebagai orang Kristen, mereka pegang teologi kemakmuran, mereka tafsirkan ayat-ayat seperti ini sebagai perkara materi, perkara dunia, dan akhirnya terjadi dalam hidup mereka. Mereka jadi kaya raya, mereka menjadi pendeta kaya raya misalnya. Kalau mereka tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus dan tidak punya hubungan yang intim begitu dekatnya dengan Tuhan Yesus, maka sebenarnya mereka orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Jadi saat ini saudara, orang yang berkelimpahan sebenarnya adalah orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, kenal Yesus sebagai gembala yang baik. Begitu dekatnya dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Sampai dikatakan sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Begitu dekatnya. Itulah kelimpahan yang sebenarnya. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara memiliki pengenalan
akan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan saudara? Bukti hari ini saudara sudah mengalami kelimpahan itu adalah apakah saudara sudah mengenal Dia sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, saudara sudah memiliki Yesus sebagai gembala yang baik, Dia menjadi gembala yang baik dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara tahu Dia adalah gembala saudara. Saudara setiap hari berjalan dengan Dia sebagai gembala saudara. Dia adalah gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya bagi saudara. Kalau saudara sudah punya pengenalan dan punya hubungan yang dekat dengan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara, saudara adalah orang berkelimpahan. Dan kembali saya menegaskan, apapun keadaan saudara, sekalipun hari ini dunia mencap saudara sebagai orang miskin, Allah menyatakan saudara sebagai orang berkelimpahan. Karena saudara punya pengenalan akan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara. Kembali, saya mengingat apa yang ditegaskan oleh Paulus. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah. Dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus. Jadi pengenalan akan Yesus itu lebih berharga dari apapun. Saudara punya Dia sebagai gembala dalam kehidupan saudara, itu lebih berharga dari apapun. Ketika saudara sudah mengenal Dia sebagai gembala dalam hidup saudara, saudara adalah orang-orang yang berkelimpahan itu. Saudara adalah orang-orang yang berkelimpahan itu. Jadi di akhir video kedua ini saudara, saya mau menegaskan kembali kepada saudara bahwa Yesus berkata, aku datang supaya mereka, yaitu umat-umatnya, domba-dombanya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa yang Dia maksudkan? Langsung Dia jelaskan ayat yang ke-11. Bahwa kelimpahan yang Dia maksudkan di sana adalah di mana Dia datang sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau dalam hidup saudara, saudara sudah punya Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara, yang Dia telah menyerahkan nyawanya. Saudara punya Yesus yang telah menyembahnya bagi saudara, saudara adalah orang berkelimpahan. Dan yang kedua, yang Dia tegaskan sebagai kelimpahan di sana ayat 14 dan 15 adalah bahwa Dia datang sebagai gembala yang baik dan Dia kenal domba-dombanya dan domba-dombanya kenal Dia, dan Dia gambarkan hubungan itu sama seperti hubungannya dengan Bapa di sorga. Begitu intim, begitu dekatnya, begitu dalamnya pengenalan itu. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Punya Yesus sebagai gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, yang begitu intim, begitu dekat. Itulah sebenarnya kelimpahan dalam kehidupan kita. Jadi saat ini saudara, saya kembali menegaskan, pahamilah dengan benar kelimpahan yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau selama ini saudara salah memahami tentang kelimpahan itu, maka hari ini luruskan pemahaman saudara tentang kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa kelimpahan yang dimaksudkan jika kita sudah punya gembala yang baik seperti Dia, yang telah rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita mengenal Dia begitu dekat, begitu intim. Sama seperti Bapa mengenal Dia, Dia mengenal Bapa. Begitu dekatnya, itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Yesus datang untuk saudara, supaya saudara mempunyai hidup. Dan Yesus datang kepada saudara, supaya saudara mempunyai kelimpahan. Di mana saudara punya gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri yang telah rela mati bagi saudara. Di mana saudara kenal Dia begitu intim dan dekatnya. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.